Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi di Polza Sport. Ini episode keberapa ya? Keempat kayaknya ya. Bentar. Kembali lagi ke Polza Sport. Ini kok tempatnya nggak enak ya? Setting dulu. Hop. Masih sama. Kini udah oke? Oke, kali ini episode keempat bulan Februari, awal Februari. Kita bahas apa ya? Ada yang baru sih sebenarnya, kayak pemain baru sing kemarin habis dinaturalisasi, proses lah intinya gitu. Terus jersey baru juga. Oke, kita baca satu-satu ya. Kita lihat beritanya dulu. Bentar aku cek dulu. Jadi ini tuh Polda Sport tuh durasinya harus 30 menit. Sorry ya teman-teman kalau masih banyak kendala. Aku ya masih belajar. Jadi ini jalan aja. Nah, ini masih Pung. Itu desainernya Polda ke teman-teman. Oke. Kemarin datang si siapa tuh? Ada beberapa pelatih baru. Kayak pelatih kiper, terus si Alex juga datang ke Indonesia. Itu kita timnas Indonesia pakai pelatih asal Belanda, itu pelatih pernah main di Ajax Amsterdam juga. Menurut aku overall oke sih. Terus katanya juga ada si Zulkifli Syukur. Itu pemain Indonesia yang katanya juga bakalan masuk ke deretan asisten pelatihnya Patrick Kluivert. Tapi aku belum tahu ini pastinya kayak gimana, tapi katanya begitu. Terus apa lagi? Naturalisasi pemain. Itu ada si Ole Romani, Dion Mark, sama tim Gibbons. Nah itu kemungkinan si Ole itu ngelawan Australia udah bisa main harusnya ya. Orang si Kevin Dix saja seminggu aja bisa dikejar, masa si Ole gak bisa? Menurut aku itu bakalan dikejar, sehari kelar bisa itu. Terus yang siapa nih? Dion sama tim Gibbons itu bacanya gimana ya, aku nggak tahu. Orang-orang Belanda susah ya. Si Dion sama itu kayaknya masuk U20, sepertinya begitu. Untuk memperkuat squad, PSSI telah menaturalisasi beberapa pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa, diantaranya adalah Ole Romani, Dion Mark, dan tim Gibbons. Kehadiran mereka diharapkan dapat meningkatkan performa timnas dalam menghadapi kompetisi internasional. Ya, dengan datangnya Ole, semoga nanti bisa mendatangkan pemain internasional. Bisa merubah Indonesia di kancah internasional. Terus bisa datangin pemain-pemain juga yang misalnya kayak si Jairo itu kan katanya ya masih angin-anginan, tapi dia mau ke Indonesia gitu loh. Tapi belum fix juga si Jairo. Tapi nek dilihat dari Instagramnya sudah fix. Latihan timnas Indonesia di lapangan. Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia terus mempersiapkan diri dengan intens di bawah arahan Kluivert. Tim fokus pada peningkatan strategi permainan dan kekompakan tim. Kami bekerja keras untuk memastikan tim siap menghadapi tantangan di kualifikasi. Saya percaya dengan potensi yang dimiliki para pemain Indonesia, kata si Patrick. Jadi kemarin si Patrick sama Lanzard kayaknya ya, itu tuh nonton match antara Persija sama PSBS Biak. Itu nggak tahu ya,
Tapi kan si Patrick bilangnya ya mau melihat liga lokal, dia mau seleksi juga sama pemain-pemain lokal di Indonesia gitu. Nah kemarin ada pemain yang menonjol, salah satunya adalah si Raihan Hanan. Itu anaknya pemain bola juga, aku nggak tahu itu anaknya siapa ya. Si Raihan itu masuk di babak kedua terus cetak gol. Jadi super sub ya, mungkin dia bisa dipanggil dulu buat TC, terus kemudian diseleksi dulu, dites dulu, nanti cocok apa enggak sama si Patrick nanti dilihat aja ya. Mungkin itu sebenarnya pemain bagus ya, aku juga setuju. Si Raihan tuh kualitasnya memang oke, jadi bisa dilihat dulu nanti pas udah TC ya. Semoga aja si Raihan kepanggil. Nah untuk selanjutnya mungkin Patrick akan muter-muter ke Indonesia atau keliling ke Indonesia buat cari pemain-pemain yang lain juga. Jadi tidak melulu full naturalisasi Belanda gitu loh. Jadi si Patrick juga mikir anak Indonesia juga buat main. Jadi ya dilihat saja. Perkembangan pemain muda. Oh iya sih, itu asisten pelatih juga. Itu asisten juga merangkap pelatih timnas ya, timnas bawah umur ya. Aku belum tahu itu timnas U berapa, cuma dia jadi pelatih kepalanya. Jadi kan kayak ada sinkronisasi antara pelatih umur, kelompok umur sama sing di tim senior gitu loh. Jadi kan selaras. Untuk pemain muda ini memiliki semangat dan integritas tinggi. Kami optimis mereka akan memberikan kontribusi signifikan bagi sepak bola Indonesia. Jadi oke. Untuk pemain muda itu kemarin uji coba ya, yang piala apa itu yang main di Sidoarjo, Coach Indra Safri itu mainnya rada agak kurang ya menurut aku. Ya mungkin taktikalnya si Indra kayak gitu, terus ada strikernya Ravens itu juga menurut aku ya kurang. Nanti dilihat dulu ke depannya kayak gimana. Terus si pelatih baru itu U23 atau U20 ya, aku nggak tahu, atau U19. Dia tuh bakalan kayak gimana, aku ya nggak tahu. Nanti bakalan datang juga pelatih lokalnya kan masih kurang si Zulkifli, kayak Coach Nova juga masuk deh itu. Terus yang lainnya pakai yang orang Belanda. Coach Kurniawan juga masuk ke daftar U20 asisten pelatih U20. Kurniawan Kurus itu masuk juga. Kemudian bahas jersey kemarin, jersey timnas yang merah itu bagus juga. Itu rilis sore hari apa aku lupa. Nek jersey ini tak lihat dulu ya, tak cari dulu. Jadi itu Expo rilis jersey baru. Dari motif itu bagus banget. Yang sebelumnya bagus yang ini. Nih
Jersey ini bercerita tentang wujud dari semangat dan kekuatan bangsa Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai sesuatu yang tak ternilai. Warisan ini meliputi bukan hanya sejarah panjang perjuangan dan ragam budaya yang memiliki coraknya masing-masing, tetapi juga kekayaan alam yang melimpah. Terus motif-motifnya itu juga bagus yang samping sini. Terus apalagi yang bagian bawah itu ada corak-corak merah putih juga. Terus fontnya juga bagus, itu fontnya diambil dari paruhe burung Garuda yang ujung fontnya itu, jadi menambah kesan elegannya juga. Jersey terbaru ini mengambil 3 elemen, yaitu gunung dan flora endemik Indonesia, bunga edelweiss, untuk menjadi representasi kekayaan alam, dan Garuda sebagai lambang negara. Desain ini menunjukkan Indonesia keberagaman, kekayaan budaya, dan keindahan alam Indonesia dituangkan ke dalam pola yang membentuk sebuah relief. Emang ya untuk jersey ini tuh aku setuju nek timnas Indonesia tuh pakai aparel lokal daripada kayak Malaysia itu Puma, banyak yang hujat desainnya template lah, ini itulah nggak menarik lah, terlalu polos lah. Nah, jadi ya aku setuju kalau Indonesia menggandeng aparel lokal. Kita tuh sebenarnya tuh I don't care ya. Nah, dari aku sendiri tuh nggak masalah Indonesia mau pakai aparel apa, yang penting jersey ini bagus. Ya mungkin nek dulu masih, nek dari aku sendiri dulu masih gengsi Indonesia tuh harus pakai aparel Nike, pakai aparel Adidas dan lain-lain. Tapi ternyata udah tahu kalau itu ternyata aparelnya gampang dikawin, terus mungkin nilai kontraknya dikit ya, karena pas itu ranking timnas di FIFA tuh masih low grade gitu, jadi agak kurang. Nah, itu langkah baik kita memutus tren untuk pakai aparel lokal. Ya emang pas awal-awal tuh sempat ada keributan juga mau pakai aparel yang kayak gimana, terus berbagai macam tender join. Pas itu ada yang dari Thailand namanya Warik itu juga masuk juga, itu dulu sempat masuk sehari apa sekali ya, aku kurang tahu, kayaknya pas buat pemanasan aja deh. Itu juga ada nganu nih, motif-motif pulau Indonesia nih, jadi pas jersey latihan itu pakai motif pulau, itu menandakan bahwa Indonesia tuh banyak suku bangsa, banyak pulau-pulau gitu loh, terus jadi satu gitu. Tapi yang lebih oke ya ini si Erspo ini, setelah dihujat dikritik sebelumnya, sekarang udah lebih bagus si Erspo. Jadi ya oke lah daripada pakai aparel luar mending pakai aparel Indonesia, lebih gairahnya dapat, semangatnya dapat. Dan aku mau beli yang jersey home replika ya kalau ada sponsor boleh mau ngasih jersey ya boleh, nanti saya review boleh. Nek aku beli yang replika, nanti tak kasih namset sendiri, yang pendek aja, jangan yang long sleeve. Itu juga ada varian baru dari si Erspo. Sebelumnya dia nggak ngeluncurin yang lengan panjang, sekarang ngeluncurin yang lengan panjang. Jadi ya sebuah kemajuan dari Erspo, dia menerima kritik dan saran. Nah itu bagus ya Erspo ya. Sadat itu ya juga oke juga, jadi dia tidak berkecil hati. Si Sadat dia terus berkembang mengikuti apa yang diminta oleh netizen. Lanjut, mana tadi?
Nih, Sadat bilang gini, kami percaya jersey ini akan menginspirasi pemain dan Garuda fans untuk bangga dengan identitas mereka serta merayakan hubungan abadi antara masa lalu, budaya Indonesia, dan masa depan di lapangan. Gokil, keren banget emang. Jujur ini jersey paling best sih, nek Sadat bilang kayak gini tuh 100% bener, karena ada ikatan batin sendiri antara Garuda fans sama pemain, itu mesti ada ikatan sendiri. Selain itu, Airsport juga merilis desain emblem dan nameset yang terbaru dengan menceritakan keberagaman bangsa. Bentuk perisai inspirasi dari perisai Garuda sebagai bentuk perjuangan sekaligus menandakan kekuatan pertahanan sepak bola Indonesia. Nah, Airsport kan di tahun pertama kan pakai emblem yang kayak gimana gitu. Menurut aku sing Airsport itu kurang ya yang pertama ya. Karena sebelumnya juga dia pakai Mills. Mills tuh yang baju putihnya itu yang bagus. Yang ada corak apa itu di gerahnya aku lupa. Warna hijau putih. Nah, itu salah satu jersey terbaik juga di situ, yang bikin eye catching juga emblemnya. Kapan lagi Indonesia punya emblem kayak gitu? Terus jadi kan emblemnya kayak gitu, ganti ke Airsport. Airsport bilang kalau ini tuh percobaan. Nah, tapi dia bikin sayembara akhirnya, terus milih-milih logonya kayak gimana. Jadi hampir mirip logo yang sekarang itu, kayak yang Mills itu hampir mirip. Tapi yang sekarang itu detailing di logonya bagus banget. Ada kayak lingkaran-lingkarannya di belakang Garuda ini, ada siluet-siluetnya. Enggak apa-apa Mas Ibu. Kelihatan enggak apa-apa. Tadi desainer Polzane berangkang, guys. Enggak apa-apa Kak, lewat enggak apa-apa. Tekstur garis dan titik menggambarkan lapangan sebagai arena bertanding insan sepak bola Indonesia. Nah, itu ada tekstur garisnya. Sumpah keren logonya. Pola kotak-kotak menggambarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, selalu menjunjung tinggi persatuan di tengah berbagai perbedaan. Pola lingkaran mengilustrasikan matahari terbit, menandakan harapan yang selalu ada untuk kemajuan Indonesia. Itu memang bagus. Ada lingkaran dua, tengahnya burung Garuda, terus bawahnya ada garisnya juga. Nah, itu yang lingkaran itu tengahnya kayak bolong gitu. Ya aku nggak tahu maksudnya apa, tapi bagus. Burung Garuda lambang negara Indonesia dengan garis-garis menandakan pendaran cahaya sang Garuda, motif batik bentuk identitas Indonesia seni budaya. Paruh Garuda menampilkan karakter ujung serif yang menyerupai bentuk paruh Garuda. Itu yang font ya, sumpah itu bagus banget. Itu alasan kenapa aku mau beli pakai nameset. Sumpah itu font itu bagus banget, jadi kayak Garuda. Bagus Pol. Nanti nambah berapa ya nameset ya? Masuk 150. Nah, yang kalau replika tuh katanya tuh saya nanti ya tak cari ya. Lanjut. Jambul Garuda memiliki elemen serif yang terinspirasi dari jam yang menjulang ke atas. Detailing ini memberikan sentuhan elegan dan penuh energi, melambangkan semangat yang menjulang tinggi. Ngeri. Apalagi ini udah yang jersey home, sing jersey away. Nah, ini yang jersey away ya. Ini dari Jawa Pos. Nah, itu nek pengen lihat. Nah, itu
Itu sebenarnya jersinya requestan dari ketua umum. Si Pak Erick Thohir itu sebenarnya ngomong gini aja sih. Dia request meminta ada warna abu-abunya saja. Dikasih warna abu-abu, hitam, putih gitu. Jadi kan sebenarnya kalau asumsiku tuh dikasih warna hitam. Awalnya itu warna hitam, terus ada corak-corak abu-abu sama putih lah. Lah ini malah putih kayak jersey MU pas ada Zlatan Ibrahimovic. Itu kan juga paling banyak putih itu. Nah ini ya keren sih. Motifnya ya kelihatan yang di lengan sini. Itu ya kelihatan. Aku baca ya ini ya. Pada peluncuran jersey away tersebut, beberapa pemain timnas Indonesia yang ditunjuk sebagai model. Nah, jersey away timnas ini memiliki desain terbaru pada logo Garuda, berbeda dari logo sebelumnya. Warna perisai yang dominan hitam, sebelumnya memiliki warna perisai merah. Untuk perpaduan warna, jersey away timnas Indonesia terbaru memiliki perpaduan warna dengan sebelumnya. Dulu kan pakai warnanya kan hijau, sekarang lebih ke hitam, abu-abu sama putih. Erspo memilih warna putih dengan ada sedikit garis warna hitam pada di bagian bawah celana. Pemilihan warna hitam dengan putih pada jersey away terbaru ini merupakan pertama kali untuk timnas Indonesia sepanjang sejarahnya. Pertama kali jadi harus beli. Sumpah ini bagus jadi ini kalian terserah beli yang home apa yang away, terserah selera kalian, tapi menurut aku aku lebih suka yang jersey home daripada away. Timnas Indonesia udah ada. Elegannya hitam dan putih yang menjadi warna dasar pada jersey away terbaru, ditambah lagi dengan motif-motif berupa relief burung Garuda dan bunga Edelweiss yang sama seperti motif pada jersey home yang telah rilis sebelumnya. Nah sebenarnya kalau motif itu lebih mencolok yang jersey away ya, karena itu kan perpaduannya kan warnanya kan abu-abu sama hitam kan lebih cetok ya daripada merahnya ya, jadi lebih kelihatan yang away menurut aku. Jadi coraknya tuh sama yang jersey home sama away, jadi pilih mana sebarang. Kalau aku mau pilih yang home. Untuk pembelian jersey timnas Indonesia terbaru ini, PH Erso akan menjualnya pada 14 Februari. Nah 14 Februari masih ada, ini tanggal 5 Februari masih ada waktu. Jadi Erspo juga bilang 100 apa 1000 ya pembelian pertama dapat box yang ada sertifikat itu, tapi khusus yang player issue bukan yang replika. Kalau player issue harganya berapaan? Nih tak coba cari harga. Nah ini bocoran harga timnas Indonesia termahal sentuh jutaan. Sebenarnya masalah jutaan, harga klub lokal juga pernah sampai jutaan. Dulu PSIS Semarang pakai Riors itu yang hitam itu sampai 1 jutaan. Nah ini editornya guys. Jersey tersebut akan debut pada pertandingan Indonesia melawan Australia pada bulan Februari. Nah Februari hari dia sedikit, habis itu Maret nonton bola. Terus harga. Nah nantinya jersey timnas Indonesia diperkirakan akan dijual dalam 4 kategori, yakni player issue, replika, supporter fashion dengan varian lengan pendek
dan lengan panjang. Oh itu ding, cuma itu tok ya, 3 tok ya. Player issue, replika, dan supporter version. Tapi ada varian untuk lengan pendek dan lengan panjang. Jersey wanita juga akan dijual dengan berbeda sesuai kebutuhan. Untuk player issue akan dijual lebih mahal karena merupakan varian yang digunakan untuk pemain di lapangan. Selain itu, varian player issue memiliki detail dan bahan spesifik yang lebih baik dari varian lain. Mana itu? Ini ya. Paling mahal varian long sleeve atau lengan panjang untuk jersey kandang dan tandang yang akan dijual sekitar harga 1.500.000. Itu yang player issue, gokil. Itu pendek panjang apa dua ya? Wah. Yang termurah tentu varian supporter version yang khusus buat supporter, yang akan dirilis sekitar 200 ribuan. Untuk jersey replika diprediksi akan dijual paling laris, yakni dijual sekitar 600.000. Jadi Erso memprediksi yang paling laris yang replika. Untuk versi pendek, lengan pendeknya itu 600.000. Terus untuk yang replika nih 750, nambah 100.000 ya kalau lengan panjang. Yang supporter version 200.000, lumayan harganya. Jadi tergantung kalian mau pilih yang mana. Aku ya belum tahu perbedaannya supporter version sama replika tuh kayak gimana. Biasanya tuh kalau masalah detailingnya itu masih detail yang supporter version ya, soalnya kan tinggal sablon tok. Tapi nek kualitasnya menurut aku yang bagus yang replika. Jadi nanti ditunggu aja rilisnya tanggal 14, kita serbu bareng-bareng. Oke. Terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.